Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sedia mendengarkan firman-Mu, terangilah hati kami, berikan kami hikmat dan pengertian dari Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan benar, dan setelah itu kami dapat menerapkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 13 ayat 8 dan 9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Demikianlah firman Tuhan, Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. Tema renungan kita, mengatasi konflik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, konflik bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Baik di tengah keluarga, pekerjaan, lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan pelayanan. Mengapa konflik bisa terjadi? Tentu salah satu penyebab utama karena rasa ego atau adanya kepentingan tertentu. Di dalam Kejadian pasal 13, kita membaca kisah Abram dan Lot keponakannya, yang pada awal perjalanan bersama-sama, tetapi pada akhirnya harus berpisah satu dengan yang lain. Mengapa mereka berpisah? Oleh karena ada konflik. Pertama, kita mau melihat penyebab terjadinya konflik. Abram dan Lot adalah kerabat atau keluarga dekat antara paman dan keponakan. Mereka sama-sama dikaruniai harta yang cukup banyak, ada emas, perak, dan banyak ternak. Dalam ayat yang ke-6 disebutkan bahwa negeri itu, tanah Negeb sekitarnya, tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka cukup banyak. Ini adalah persoalan lahan atau persoalan tempat yang terbatas. Mau rebutan lahan. Dan akhirnya itu menimbulkan masalah, menimbulkan perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Ini adalah masalah yang serius. Ada di sana konflik of interest, ada konflik kepentingan. Yang kedua, kita melihat cara mengatasi konflik. Abram sebagai senior atau yang sudah lebih dewasa dalam berpikir, dia berkata kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara gembalamu dan gembalaku, karena kita ini kerabat, kita ini saudara, kita ini keluarga. Hal pertama yang dilakukan Abram adalah berjumpa secara pribadi, berjumpa secara langsung, berbicara to the point tentang apa yang sedang terjadi dan menyampaikan penekanan bahwa kita ini kerabat, tidak baik jika ada pertentangan, tidak menjadi berkat tentu bagi orang lain. Hal kedua yang dilakukan Abram adalah memberikan kesempatan bagi Lot untuk mengambil keputusan, menentukan pilihan. Abram memilih mengalah agar konflik bisa teratasi. Dia berkata, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Abram memberikan kesempatan kepada Lot untuk menentukan pilihannya. Lalu Lot memilih lembah Yordan karena tanahnya subur dan airnya banyak. Akhirnya mereka pun berpisah, konflik teratasi dan tidak berkelanjutan lagi. Saudara, yang ketiga kita lihat akibat atau berkat mengatasi konflik. Abram tinggal di tanah Kanaan yang kelihatannya kurang baik jika dibandingkan dengan lembah Yordan yang sangat subur. Namun di sana Tuhan hadir dan berfirman. Ia memberikan negeri kepada Abram dan berjanji akan memberkati Abram dengan keturunan yang banyak yang tak terhitung jumlahnya seperti debu tanah. Itulah janji Tuhan. Saudara-saudara, kita pun bisa diperhadapkan dengan berbagai konflik. Bagaimana kita mengatasinya? Memang dibutuhkan hati dan kepala dingin untuk menyikapi setiap persoalan. Dibutuhkan hikmat
yang berasal dari Tuhan, supaya kita bisa menghindari konflik dan mengatasinya. Jadi memang ada konflik, kita harus siap menghadapi dengan sikap rendah hati, memohon anugerah Tuhan, memohon hikmat pertolongan Tuhan, supaya kita bisa berdamai satu dengan yang lain. Dan akhirnya kita lihat Tuhan menolong Abram, memberkati, dan Abram pun bersyukur, dan dia mendirikan mezbah, menyembah Tuhan, dan mau mengalahkan egonya agar konflik bisa terselesaikan. Selamat mencoba, Bapak Ibu, jikalau ada sedang mengalami persoalan ataupun konflik. Saya percaya segala sesuatunya bisa diselesaikan jikalau kita sungguh-sungguh mau merendahkan hati, tidak ego, mau mengalah, dan tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami sadar kami terbatas. Kami seringkali mengandalkan diri, mengandalkan pikiran dan ego kami. Karena itu kami mohon supaya Roh Kudus memimpin kami. Sehingga dengan demikian kami memiliki hikmat untuk dapat mengambil keputusan terbaik. Kami dapat menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi, konflik yang ada dengan hikmat, dengan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.